Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jenis kelas kata ya, yang tadi sudah saya jelaskan mengenai verba. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai nomina dan adjektiva. Ya, kalau nomina itu kata benda, kalau adjektiva itu kata sifat. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai nomina terlebih dahulu atau kata benda. Ciri-cirinya seperti apa? Jadi nomina itu memiliki 3 ciri. Yang pertama ya, nomina ini dapat menduduki fungsi predikat, subjek, objek, pelengkap, dan keterangan. Jadi dapat menduduki semua fungsi sintaksis gitu ya. Contohnya sekarang dilihat ada 4 contoh. Yang pertama, contoh A itu ada kalimat ayah saya guru. Nah, di situ terlihat nominanya dapat menduduki fungsi subjek dan fungsi predikat. Subjeknya mana dalam kalimat tersebut? Jadi subjeknya ayah saya, predikatnya guru. Kemudian kalimat yang B itu menunjukkan bahwa nomina di situ dapat menduduki fungsi subjek dan fungsi objek ya. Yang pertama, nominanya ada nomina adik, itu fungsinya subjek, kemudian predikatnya membersihkan, kemudian objeknya kamar, di mana kamar itu termasuk nomina gitu ya. Kemudian yang ketiga, ada kalimat ayah mencarikan adik pekerjaan. Nah, yang dicetak tebal itu merupakan nomina, di situ menduduki fungsi subjek, kemudian objek dan pelengkap ya. Subjeknya ayah, predikatnya mencarikan, adik sebagai objek, pekerjaan sebagai pelengkap ya. Jadi yang C itu membuktikan bahwa nomina dapat menduduki fungsi subjek, objek, dan pelengkap. Kemudian yang D itu menunjukkan bahwa nomina itu dapat menduduki fungsi keterangan, subjek, dan objek ya. Jadi ada 3 nomina. Ada nomina pagi, nomina Anton, dan nomina mobil. Nah, nomina pagi itu menduduki fungsi keterangan. Jadi kalau dalam kalimat tersebut keterangannya adalah pagi ini, kemudian nomina Anton di situ menduduki fungsi subjek, mencuci itu predikat, nah mobil di situ sebagai objek. Oke ya, jadi nomina dapat menduduki semua fungsi sintaksis baik subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Oke, kemudian ciri yang kedua. Nomina itu tidak dapat diingkarkan dengan kata tidak. Jadi kalau mau dinegatifkan itu tidak menggunakan kata tidak, tetapi menggunakan kata bukan. Contohnya tadi ya ada kalimat ayah saya guru. Kalau mau saya negatifkan atau saya ingkarkan kalimatnya, itu bukan menjadi ayah saya tidak guru, tetapi menggunakan pengingkarannya menggunakan kata bukan. Ayah saya bukan guru. Oke, itu ciri yang kedua ya. Jadi nomina tidak dapat diingkarkan dengan kata tidak, tapi pengingkarannya menggunakan kata bukan. Oke, kemudian ciri yang ketiga ya, nomina ini pada umumnya dapat diikuti oleh adjektiva. Jadi setelah nomina itu di belakangnya ada adjektiva atau kata sifat. Baik secara langsung maupun yang diantarai oleh kata yang. Jadi kalau secara langsung ada nomina, di belakangnya langsung adjektiva. Tapi kalau yang diantarai dengan kata yang berarti posisinya nomina, kemudian kata yang, baru diikuti oleh adjektiva atau kata sifat. Oke, yang A ya, contoh yang A itu ada kalimat rumah mewah itu berpagar besi. Di situ rumah mewah, nah itu menunjukkan rumahnya itu nomina, diikuti oleh adjektiva mewah. Kalau yang B dan C itu merupakan contoh nomina yang diikuti oleh adjektiva tetapi diantarai oleh kata yang. Ya, jadi ada nomina, kata yang, kemudian baru adjektiva. Contohnya perempuan itu nomina, nah kemudian diikuti oleh kata yang, baru diikuti oleh adjektiva. Dalam hal ini contoh yang B itu adjektivanya adalah cantik. Begitu juga dengan yang C. Sepatu yang bagus, sepatu nomina, kemudian ada kata yang, kemudian baru diikuti oleh adjektiva bagus.
Oke, tadi sudah saya jelaskan mengenai ciri-ciri nomina, sekarang masuk ke jenis nomina. Jadi nomina itu dibagi menjadi dua jenisnya, ada nomina dasar dan ada nomina turunan. Oke, saya mulai dari yang nomina dasar terlebih dahulu. Jadi kalau nomina dasar, nomina yang hanya terdiri dari satu morfem atau nomina yang hanya berupa kata dasar gitu ya. Contohnya ada meja, rumah, malam, siang, buku, sepatu, dan lain sebagainya. Dia hanya terdiri dari satu morfem untuk nomina dasar, tanpa ada imbuhan, ya. Jadi berupa kata dasar saja. Oke, kemudian jenis nomina yang kedua ini adalah nomina turunan, ya. Jadi nomina turunan ini merupakan nomina yang dibentuk melalui proses afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Kalau kalian masih ingat, proses afiksasi itu berarti proses pengimbuhan, ada imbuhannya. Kalau reduplikasi itu pengulangan, jadi nanti bentuknya berupa kata ulang. Kalau komposisi itu penggabungan, jadi nanti bentuknya berupa kata majemuk. Oke, contohnya yang afiksasi itu ada kata persatuan ya, di contoh itu penghasilan, pedagang, pelatih, kemudian penghapus, pembersih ya, pemarah, kiriman, sayuran, dan lain sebagainya. Ini yang perlu diingat ya. Jadi kemarin yang waktu kuis kelas kata kerja atau verba, ini banyak yang memilih kata yang di awal yang ada imbuhan pe-annya itu sebagai verba ya. Jadi kalau menemui ada kata berimbuhan ya, diawali oleh imbuhan pe-an itu merupakan kata benda. Diingat-ingat. Jadi kalau ada kata berimbuhan di mana awalannya, imbuhannya ya, itu berupa pe atau pean, itu berarti dia nomina. Kemudian nomina juga ditunjukkan oleh akhiran an ya. Contohnya yang di contoh D itu ada kiriman, sayuran. Berarti kalau ada kata diakhiri dengan akhiran an itu biasanya menunjukkan nomina. Oke, kemudian contoh yang reduplikasi ya. Tadi kalau reduplikasi pengulangan berarti bentuknya kata ulang. Itu nomina turunannya contohnya ada buku-buku, kemudian ada sayur-mayur, ada burung-burung, gunung-gunung, warna-warni, dan lain sebagainya. Kemudian kalau yang komposisi, tadi komposisi itu penggabungan, berarti bentuknya berupa kata majemuk. Contoh nominanya ya, yang berupa kata majemuk itu ada kaki tangan, sapu tangan, darah daging, kutu buku, dan lain sebagainya. Oke, kemudian kelas kata selanjutnya yaitu adjektiva. Adjektiva itu merupakan kata sifat ya, istilah lain dari kata sifat. Oke, ciri-cirinya di sini ada 3 ciri ya. Yang pertama, itu adjektiva merupakan kata yang menunjukkan kualitas. Berarti kalau kualitas itu dapat dinilai kadarnya, dapat dinilai baik buruknya gitu ya. Contohnya kecil, bagus, berat, cantik, luas, lebar gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua cirinya, adjektiva di sini dia dapat menduduki 3 fungsi sintaksis, yaitu predikat, pelengkap, dan keterangan. Oke, sekarang coba dilihat contoh, ada 4 contoh yang dicetak tebal itu merupakan adjektiva. Kita lihat yang A terlebih dahulu. Balon itu berwarna merah, berarti di situ ada adjektiva merah, di mana merah di sini ya berfungsi sebagai pelengkap ya. Jadi subjeknya balon itu, predikatnya berwarna, kemudian merah itu sebagai pelengkap gitu ya. Oke. Kemudian yang B itu ada kata sadar, di situ fungsinya sebagai keterangan ya. Jadi yang B itu subjeknya hal itu, kemudian predikatnya dikemukakannya, kemudian keterangannya secara sadar. Jadi sadar di situ menduduki fungsi keterangan. Kemudian yang C itu ada adjektiva pintar, itu menduduki fungsi predikat ya. Jadi subjeknya anak itu, predikatnya pintar. Kemudian yang D ya. Yang D
Anita menyelesaikan masalahnya dengan bijaksana. Di situ ada adjektiva bijaksana. Menduduki fungsi keterangan ya. Jadi kalau yang E subjeknya Anita, predikatnya menyelesaikan, kemudian masalah itu sebagai objek dengan bijaksana sebagai keterangan. Jadi ciri yang kedua, adjektiva atau kata sifat itu dapat menduduki fungsi predikat, pelengkap, dan keterangan. Oke, kemudian ciri yang ketiga dari adjektiva. Nah ini, pada umumnya adjektiva ini dapat bergabung dengan kata yang menyatakan tingkat kualitas ataupun tingkat bandingan. Ya, seperti kata sangat, agak, lebih, paling gitu ya. Contohnya, anak itu sangat cantik. Ya kan, di situ ada kata yang menyatakan tingkat kualitas sangat diikuti oleh adjektiva cantik. Kemudian sangat ramah, agak jauh ya. Lebih senang, kemudian yang E itu ada paling besar, paling tinggi, lebih pintar, dan lain sebagainya. Nanti bisa kalian cari contoh yang lain lagi ya. Oke, kemudian jenis adjektiva sama seperti nomina juga ada dua ya. Ada adjektiva dasar dan ada adjektiva turunan. Kalau adjektiva dasar berarti dia terdiri dari satu morfem atau berupa kata dasar gitu ya. Ada megah, merah, besar, cantik, sakit, bundar, dan lain sebagainya. Oh iya, jadi gini, kalian kalau mau menentukan sebuah kelas kata, ya kalian bisa lihat di KBBI. Jadi di KBBI itu misalkan ada kata merah gitu ya, itu nanti ada tulisannya. Jadi kalau kalian masukkan kata merah di KBBI online, kalian klik gitu ya, nanti di situ ada tulisannya yang pertama itu artinya apa, maknanya apa, itu biasanya ada kata N itu berarti nomina gitu ya. Kemudian yang kedua ada A itu adjektiva. Nah, bagaimana kita menentukan merah di situ sebagai nomina atau adjektiva, itu berarti harus dilihat konteks kalimatnya gitu ya. Oke, jadi kalian kalau mau belajar menganalisis kelas kata itu bisa belajar melalui KBBI, jadi dilihat, ngeceknya di KBBI ya, di KBBI online, jadi harus punya KBBI. Oke, kemudian yang kedua ini adjektiva turunan, sama seperti halnya yang tadi ya nomina turunan. Jadi adjektiva turunan nih merupakan adjektiva yang terdiri lebih dari satu morfem, berarti ada imbuhannya biasanya. Nah, contohnya ada tercantik, terpanjang, terbaik, terburuk, itu berarti ada imbuhannya ter di situ. Kemudian ada yang kedua memakai imbuhan secantik, sebesar, seberani, serendah, dan seterusnya. Kemudian yang C itu adjektiva turunan ya, itu menggunakan apa yang ada di imbuhan yang ada di tengah kata, disebut dengan sisipan atau infix. Dalam hal ini itu ada infix ya, jadi gemetar, gemuruh, kemilau, dan lain sebagainya. Oke, itu tadi penjelasan saya mengenai nomina dan adjektiva. Semoga dapat dipahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.